Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita kali ini, yaitu talk show dari kelompok 2. Perkenalkan, saya host selaku Aziza Putri Miswar, dan narasumber saya yaitu... Perkenalkan, nama saya Akbar Hamim Tuanani. Bagaimana kabarnya Akbar saat ini? Ya, alhamdulillah baik. Selain itu, kita juga kedatangan 2 bintang tamu, yaitu... Perkenalkan, nama saya Dela Dini. Dan saya Fadel Muhammad Ansari. Saudara dan saudari Dela, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Adapun materi talk show yang akan kita bawakan hari ini yaitu tawasud dan ukhuwah. Kepada saudari Akbar, apa yang Anda ketahui tentang materi tawasud dan ukhuwah? Yang pertama, materi tentang tawasud. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras dan tidak terlalu bebas. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Tawasud sebagai sikap pertengahan sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan yang adil dan pilihan. Jadi ukuran tawasud seseorang adalah ketika sikap tengahnya menjunjung tinggi prinsip keadilan atau hak. Adapun macam-macam tawasud, yang pertama itu ada tawasud dalam bidang akidah. Tawasud dalam bidang akidah mempertimbangkan dan menetapkan beberapa hal, yaitu pertama, keseimbangan dalam telaah dan penggunaan dalil akal atau akli dan dalil syara atau nakli. Kedua, memurnikan akidah dengan cara membersihkan dan meluruskan dari pengaruh akidah yang sesat. Ketiga, menjaga keseimbangan berpikir. Yang kedua, ada tawasud dalam bidang syariat. Tawasud dalam bidang syariat ini diterapkan dengan mempertimbangkan dan menetapkan beberapa hal, yaitu pertama, berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara yang benar menurut ahlinya, yakni ulama salaf. Kedua, akal dapat digunakan ketika terjadi masalah dan tidak ditemukan dalil nas dari Al-Quran dan Al-Hadis yang jelas dan mengikat. Ketiga, menerima setiap perbedaan pendapat dalam menilai suatu masalah ketika dalil nas masih mungkin ditafsirkan yang lain. Keempat, selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam mengamalkan syariat di tengah-tengah lapisan masyarakat yang majmu' atau campuran. Yang ketiga, ada tawasud dalam bidang ibadah. Tawasud dalam bidang ibadah ini sebagai usaha untuk mempermudah dalam menjalankan kewajiban dan hukum sehingga ringan dalam praktiknya. Yang keempat, tawasud dalam bidang akhlak, selalu berpegang teguh dan berhati-hati dalam beberapa hal penting, yaitu pertama, mendorong dan mengajarkan paham dengan menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak merasa diri lebih baik dan lebih sempurna dibanding orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan santun, rendah hati atau tawaduk, dan menjaga hati atau khusyuk dengan siapapun dan dimanapun berada. Yang keempat, selalu berusaha mewujudkan rasa aman dan tentram khususnya pada diri sendiri dan lapisan masyarakat pada umumnya. Kelima, tidak mudah goyah dan termakan isu-isu yang menyesatkan dan tidak bertanggung jawab. Keenam, tidak terlalu berlebihan dalam menilai sesuatu, tenang dan bijak dalam mengambil sikap, serta mempertimbangkan kemaslahatan. Sebelum melanjutkan materi, dari bintang tamu, apakah ada yang ingin bertanya? Manakah cara membiasakan sikap tawasud itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dela. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan sikap tawasud ialah pertama, tidak bersikap ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memosisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dengan senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan atau ukhuwah dan toleransi, hidup berdampingan baik sesama warga, sesama umat Islam maupun warga negara yang memeluk agama lain. Selanjutnya, Akbar akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu ukhuwah. Ukhuwah dapat diartikan sebagai hubungan pertalian antara sesama manusia ataupun dalam hubungan kekerabatan yang saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Adapun macam-macam ukhuwah, yang pertama ukhuwah keagamaan, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang
karena persamaan keimanan atau keagamaan. Yang kedua, ukhuwah kebangsaan, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar nasionalisme. Yang ketiga, ukhuwah fi al-wataniyah wa an-nasab, yaitu ukhuwah saudara dalam seketurunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antara sesama manusia. Itulah tadi penyampaian dari Saudara Akbar. Dari bintang tamu, apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya ingin bertanya materi tentang ukhuwat. Bagaimanakah agar ukhuwat Islam ini dapat tegak dengan kukuh? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fadel, yaitu supaya ukhuwah Islam ini dapat tegak dengan kukuh diperlukan 4 penyangga. Yang pertama, ta'aruf, yakni saling kenal mengenal. Kedua, tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Dan keempat, takaful, saling memberikan jaminan sehingga menimbulkan rasa aman. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih kepada para bintang tamu dan narasumber, dan terima kasih juga untuk kepada para penonton yang sudah setia menonton acara talk show ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.